Banget kalau misalnya kita bawa nih sebenarnya visi misi negara ini kemana? Karena kita tahu lah Pak sistemnya, jalurnya, udah rahasia umum. Iya, dan gini, kita semua itu pengen mudah dapat pekerjaan. Iya. Kemudian biaya hidupnya murah. Masuk akal lah, pendidikan bisa sampai tuntas. Yes. Kesehatan terjamin. Yes. Rumah milik sendiri dan tenang. Ya. Kan itu yang dibutuhin semua. Sesederhana itu. Sederhana itu. Nah, untuk itu bisa terjadi, maka pengambilan keputusan harus benar. Kita ini kan kepengen itu ada. Tapi kita nggak bisa bilang itu semua ada kalau keputusannya nggak benar. Nah, inilah sebabnya kenapa saya sering sampaikan bahwa semua proses ini harus dikerjakan dengan baik, supaya produknya itu benar. Kalau kita bilang Indonesia ini ada tiga lingkar utama. Lingkar utama pertama adalah perekonomian. Lingkar kedua adalah demokrasi dan pemerintahan. Ya. Lingkaran ketiga adalah hukum dan keadilan. Maka yang sekarang masih menjadi PR besar itu yang hukum dan keadilan. Okay. Kalau yang ekonomi, alhamdulillah dengan segala macam tantangannya kita punya mekanisme relatif baik. Kita punya sumber daya Pak, sumber daya alam Pak. Pemerintahan dan demokrasi dengan segala macam keramaiannya itu berjalan dengan baik. Itu yang berat Pak. Tapi ini di sini, Iya. oh ini PR besar. Aduh. Nah disinilah kenapa prioritas penting itu tadi penegakan hukum, penegakan keadilan, dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini kunci, betul-betul serius. Selama korupsi itu ada, maka kesejahteraan akan bisa jadi. Tapi contoh, apa efeknya korupsi dengan peternakan ayam? Apa efeknya korupsi dengan perkebunan jeruk? Menurut saya ada Pak, cuma menjelaskannya saya nggak bisa Pak. Mungkin Bapak lebih bisa juga. Feeling saya 100% ada. Oke. Punya peternakan telur, tidak peternakan ayam. Peternakan ayam itu tidak ada di tengah kota. Ya, peternakan ayam itu biasanya di tempat-tempat yang agak tinggi juga. Ya. Di pedesaan agak tinggi. Ketika dia selesai, 100% produksi dikirim ke pasar. Ya. Sampai ke pasar tinggal 80%. 20% rusak. Kenapa rusak? Perjalanan. Rusak di jalan. Kenapa rusak jalan? Karena jalan dikorupsi. Oke. Bolong-bolong itu jalan. Iya. Oke, nyambung kan? Nyambung. Kenapa korupsi itu mensengsarakan? Iya, jalan yang seharusnya rata, aspal yang seharusnya porsinya sekian, pasir sekian, nggak dikerjain. Iya. Jebol. Ketika jebol, itu semua hasil sana. Mau beli jeruk, nggak mau beli jeruk yang banyak-banyak itu. Nggak mau lah. Efeknya apa? 100% jeruk keluar dari perkebunan jeruk sampai ke pasar. Masuk akal. 30%, 20% dibuang. Kenapa? Rusak. Dibuang. Jadi kita jangan membayangkan kayak korupsi itu, wah, itu yang ada yang gede-gede, ini rakyat kebanyakan. Ini kecil aja nih Pak. Contoh, jadi kenapa memberantas korupsi itu penting? Karena itu berdampak langsung. Sekarang nih, kalau produksi 100 kilo telur, Iya. hilang 20 kilo, harga telur jadi berapa? Oh, naik ya. Naik dong. 20% telur yang hilang. Belajar gue belajar sama Pak Profesor siap. Iya. 20% yang hilang itu Iya. kan ongkos. Iya benar Pak, benar. Jadi kalau misalnya dulu harganya murah jadi mahal. Terus sekarang yang pada beli rumah tangga, kok telur mahal? Iya rusak di jalan banyak. Gaji nggak naik-naik. Oke, biaya hidup jadi naik. Iya. Beli telur mahal, ini mahal pada rusak di jalan. Oke, kebutuhan jadi biaya jadi tinggi. Ini hal kecil loh. Ketika biaya jadi tinggi, oke, ibu rumah tangga. Wah, kalau gini nggak bisa telur tiap hari, Pak. Iya. Oke, telurnya cukup seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Iya. Oke, kesehatan anaknya, kualitasnya menurun. Iya, paham. Jadi, misalnya itu rangkaian itu jangan dianggap enteng. Saya setuju Pak, 100% itu saya setuju. Memang hal kecil itu. Tapi itu impactnya besar sekali. Saya mau kasih coba ilustrasi rumit soal korupsi. Ini nih contoh. Dari situ aja kita langsung menyatakan, oh iya, korupsi diberantas. Apalagi nih, yang menyangkut pendapatan negara. Yang nggak kelihatan oleh kita semua. Contohnya Pak 271 nih Pak. Impact ke negara ke ini apa Pak? Sebenarnya gini, kalau itu pendapatan kan harusnya itu bisa diterima oleh negara. Iya. Oke, karena itu tidak diterima, Mengakibatkan uang rencana-rencana pembangunan yang harusnya bisa dibiayai menjadi tidak bisa dibiayai. termasuk jalan usaha. Termasuk apapun. Karena Itu keseluruhan. semua. Oke, masuk akal juga sih Pak. Kalau harusnya negara terimanya misalnya Iya. 1.000 triliun, terus 271 ini nggak masuk, ya otomatis berkurang. Serahnya begitulah kira-kira. Ini negara kagak pengen cari tahu uangnya mereka yang diambil kemana aja tuh Pak. Iya, ya Bapak kenapa? waktu di DKI banyak nggak Pak uang yang diambil Pak? Itulah sebabnya kenapa di DKI Jakarta cashless. Oh. Supaya seluruh pergerakan uang itu bisa di-trace. Kalau nggak cashless susah. Nah kita juga nanti harus kerjakan tuh seluruh bagian pendapatan untuk makin hari makin cashless. Kalau makin hari makin cashless, maka tanpa non tunai. Kalau semuanya non tunai, maka kita bisa mencatat semua dengan baik. Ya lebih terbuka kan? Iya dong. Kalau di Jakarta, secara teknologi infrastruktur memungkinkan. Iya. Semua restoran, semua sumber-sumber pajak itu semuanya tersambungkan secara digital. Bisa. Jadi harus ke arah sana. Supaya pemasukan lengkap. Lalu seluruh pengeluaran dalam bentuk non tunai. Kalau semuanya non tunai bisa di-trace ini jadi apa. Apakah itu bebas penyimpangan? Tidak. Tapi kalau ada penyimpangan mudah diketahui, mudah dikoreksi, mudah ditindak. Nol nggak mungkin. Nggak ada negeri yang nol seluruh dunia, pasti ada. Tapi kalau sistemnya itu transparan, dia bisa mudah di-trace.